Siapa sih di sini yang nggak tahu Doraemon? Buat kalian yang nggak tahu, nih Pan kasih tahu. Nyo, nyo, nyo. Yo, what's up? Gimana kabarnya, coy? Oke, jadi kali ini Pan bakal ngebahas kartun sejuta umat, yaitu Doraemon Stand By Me 2. Ya, emang kartun sejuta umat sih ini. Bukannya apa ya kan? Pan aja yang nggak suka nonton anime masih sering nonton yang kayak beginian. Anjrot emang. Film yang dirilis tahun 2021 di Indonesia ini memiliki dua sutradara, yaitu Takashi Yamazaki dan Ryuichi Yagi. Sebenarnya film ini rilis tahun 2020, tapi kabarnya ditunda ya, karena pandemi COVID mungkin yang sangat anjlok sekali. Tapi itu masih kabarnya ya, koreksi Pan kalau salah. Film yang satu ini memiliki genre fiksi ilmiah, di mana alur cerita film ini tidak lepas dari yang namanya time traveler, dan ini sempat membuat Pan bingung sedikit. Tapi untungnya Pan memiliki segudang otak murni berkualitas, di mana IQ gua jatuh di angka berapa ya? Gak tahu gua. Nah, kan jadi ngelantur. Film ini berlatar belakang waktu di masa sekarang, masa depan, dan masa lalu. Oke, Narasamo Kokinaster Kamunisi Senpai, entah apa artinya, jadi tanpa bacot langsung kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Di awal scene diperlihatkan Nobita, Giant Sunio, dan Degi Sugi yang habis ngekoler, di mana mereka mengingatkan Nobita kalau jangan sampai terlambat di hari pernikahannya besok. Di saat perjalanan pulang, Nobita dewasa tiba-tiba merindukan sesosok teman masa kecilnya, yaitu Doraemon. Dan film Stand By Me Doraemon 2 dimulai. Scene beralih ke zaman sekarang yang memperlihatkan Nobita yang sangat gembira. Karena apa? Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tapi kedatangannya tersebut disambut oleh kemarahan ibu Nobita karena Nobita mendapatkan nilai 000, begitupun seterusnya. Hal tersebut tentu membuat Nobita sakit hati karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya ya. Setelah dimarahi, Nobita masuk ke kamarnya dengan penuh rasa kecewa dan sempat berpikir kalau dia ini bukan anak kandung alias anak pungut. Sementara itu, Doraemon sedang mengecek alat-alatnya di langit-langit. Karena Nobita kepo, akhirnya ia mengambil salah satu alat yang bernama tongkat pelupa. Dan seperti di film Doraemon sebelum-sebelumnya, di mana Nobita pasti minjem alatnya Doraemon untuk hal yang sepele. Saat Nobita merengek, tiba-tiba muncul barang dari departemen store masa depan yang isinya itu adalah tali penukar jiwa, yang mana alat itu bisa mentransfer jiwa satu ke jiwa yang lainnya. Bahasa gampangnya ya tuker-tukeran badan lah. Tuker-tukeran jiwa. Oh, sama aja sih. Ya terserah. Di tengah-tengah kebingungan yang terjadi, tiba-tiba muncul suatu gas sejenis entut, di mana gas tersebut menabrak kepala Nobita hingga dibuatnya tak sadarkan diri. Gas apa itu, kita akan tahu nanti. Beberapa saat kemudian, Nobita secara tiba-tiba terbangun dan bertingkah sangat aneh. Setelah kembali, Nobita dan Doraemon pun bergegas menyembunyikan seluruh hasil ulangannya hingga Nobita secara tidak sengaja menemukan boneka masa kecilnya, yang mana hal itu sangat memorable bagi Nobita karena boneka itu sering dijahit oleh neneknya yang sudah meninggal dunia waktu Nobita masih TK. Saking kangennya Nobita kepada neneknya, akhirnya ia pun memutuskan kembali ke masa lalu agar bisa melihat neneknya sekali lagi. Sesampainya di sana, Nobita dan Doraemon langsung mencari si nenek. Singkat cerita, Nobita berhasil bertemu dengan neneknya sekaligus mengobrol dengan beliau. Di saat pembicaraan, nenek Nobita mengungkapkan keinginannya, yaitu beliau ingin melihat Nobita bisa tumbuh dewasa bahkan sampai ke pernikahannya untuk melihat pengantinnya. Nobita yang sadar bisa mengabulkan keinginan neneknya tersebut langsung meminta Doraemon untuk melihat kondisi di masa depan. Dan apa hasilnya? Hasilnya Nobita dikabarkan terlambat seterlambat-terlambatnya di acara pernikahannya. Syok akan hal itu, Nobita dan Doraemon langsung bergegas ke masa depan. Setelah sampai, Nobita buru-buru untuk pergi mencari Nobita dewasa dan tanpa ia sadari ada seseorang di belakang mereka. Siapakah orang tersebut? Nanti kita akan tahu jawabannya. Setelah sampai di acara pernikahan, Doraemon dan Nobita sembunyi dan menguping pembicaraan orang di sekitarnya.
Karena sudah terlalu lama menunggu Nobita yang nggak datang-datang. Sebentar. Biar nggak bingung mana Nobita besar, mana Nobita kecil, jadi Pan ubah namanya jadi Nabuto buat Nobita besar dan tetap Nobita buat Nobita kecil. Oke, lanjut. Karena sudah terlalu lama menunggu Nabuto, akhirnya Nobita lah yang menggantikan Nabuto di acara pernikahan. Dan apa yang terjadi? Ya pasti grogi lah, orang anak kelas 5 SD disuruh ikut acara beginian. Singkat cerita, sampailah di sesi penyambutan. Nobita yang nggak tahu ngomong apa, akhirnya pura-pura mencari surat hafalannya yang mana sebenarnya si Nobita ini ingin mencari si Nabuto. Sementara itu, acara yang kosong diisi oleh Giant untuk bernyanyi. Sementara itu, si Nobita dan Doraemon kesulitan mencari Nabuto hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memakai tongkat penunjuk arah. Tapi sayangnya alat tersebut ketinggalan di kamar Nobita dan mereka pun kembali ke masa lalu. Saat mereka mau ke tempat mesin waktu yaitu di toilet, mereka dibuat kaget karena mesin waktu tersebut sudah hilang entah kemana. Dan satu-satunya orang yang bisa menggunakan mesin waktu di zaman itu cuma Nabuto seorang diri, yang artinya mesin waktu itu digunakan oleh Nabuto. Dan kalau kalian masih ingat siapa orang yang mengikuti Nobita tadi di kamar mandi, itu adalah Nabuto. Sementara tidak adanya mesin waktu membuat Nobita dan Doraemon terjebak di masa depan. Nah, lo. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Di tengah-tengah kebingungan yang terjadi, tiba-tiba muncul ide dari Doraemon, yaitu menggunakan mesin waktu jiwa, di mana mesin ini bisa membawa jiwa Nobita di masa depan ke dalam Nobita di masa lalu. Dan gas sejenis entut yang kita lihat tadi di awal adalah jiwa Nobita sendiri. Sampai sini paham kan? Lanjut. Singkat cerita, Nobita dan Doraemon berhasil kembali mengambil alat penunjuk arah dan setelah itu dicoba untuk mencari Nabuto. Ternyata alat tersebut menunjukkan arah ke dalam masa lalu alias di sekitar rumahnya Nobita. Dan benar saja si Nabuto ternyata sedang merenung dengan situasi yang terjadi sekarang, di mana ia bimbang antara takut Shizuka tidak bahagia dengan Nobita atau malah Shizuka bahagia dengan orang lain. Setelah curhat, Nabuto minta ke Doraemon untuk bisa kembali ke zaman ini. Maksudnya Nabuto itu dia pengen jadi anak kecil lagi ya. Jadi Nobita yang kelas 5 SD lah. Dan permintaannya itu dikabulkan oleh Doraemon dengan menggunakan tali penukar jiwa, yaitu alat yang tadi kita lihat di awal. Dengan hal itu Nabuto tampak bahagia dan kesempatan itu juga tidak ia sia-siakan dengan melakukan permainan bola bekel, bermain mode rank di FF dan menonton YouTube biru pastinya. Kesempatan itu tidak ia sia-siakan di mana Nabuto menghabiskan waktu dengan bermain baseball kejar-kejaran bersama Giant dan juga Suneo. Kemudian scene beralih ke Nobita dan Doraemon di mana mereka kedatangan karyawan dari masa depan yang matanya itu mirip-mirip sama Neji di serial Naruto Shippuden, yang memberitahu kalau mesin penukar jiwa sering mengalami kerusakan, di mana orang yang menukar jiwanya lebih dari 1 jam, maka orang tersebut perlahan akan hilang ingatannya. Dan di sini terjadi kepanikan di mana Nobita dan Doraemon langsung mencari keberadaan si Nabuto berada. Sementara itu Nabuto yang capek habis dikejar sama Giant dan juga Suneo secara tidak sengaja menabrak anak SMP hingga membuatnya berada dalam percekcokan adu mulut. Karena Nabuto sama aja kayak Nobita, akhirnya ia pun memutuskan untuk kabur menggunakan skuternya orang. Skuter! Tapi usaha kaburnya itu gagal yang membuat si Nabuto mendapatkan pukulan beberapa kali dari anak SMP tersebut. Tapi tak lama kemudian datanglah Giant dan juga Suneo yang membantu Nabuto dan mereka pun bertumbuh.
Selesai dengan itu, tiba-tiba si Nabuto mendadak pingsan yang disebabkan oleh efek dari alat penukar jiwa tadi. Kemudian scene beralih ke Nobita dan Doraemon yang mana Nobita juga mengalami hal serupa di mana ia juga mendadak lemas tak berdaya. Doraemon yang panik melihat hal tersebut langsung mengeluarkan pintu ajaib untuk pergi ke tempatnya si Nabuto. Nah, kenapa nggak dari tadi, Bambang? Singkat cerita, Doraemon sampai di tempat Nabuto dan berhasil memindahkan jiwa mereka kembali ke tubuh masing-masing. Saat akan kembali ke masa depan, Nabuto dan Nobita meminta satu permintaan lagi ke Doraemon, yaitu membawanya pergi ke waktu di mana Nobita dilahirkan untuk memastikan apakah Nobita ini anak kandung atau anak pungut. Sesampainya di sana, mereka melihat dirinya sendiri waktu masih bayi, di mana Nobita bayi mendapatkan harapan yang cukup besar seperti pintar dalam pelajaran, mahir dalam olahraga, jadi profesor, jadi pemain baseball, padahal besarnya ya you know lah. Setelah puas dengan apa yang dilihatnya, mereka pun akhirnya pergi ke masa depan. Tapi si Nobita dan Doraemon tidak ikut dalam acara pernikahan karena ingin menyusul neneknya dan ingin menepati janjinya. Sementara itu, si Nabuto akhirnya melaksanakan proses nikah dan acara nikah pun berhasil dilaksanakan. Di sisi lain, Nobita, Doraemon, dan neneknya melihat dari kejauhan yang tampak sangat bahagia. Setelah puas melihat Nabuto, neneknya kembali pulang untuk hidup makmur jaya abadi sejahtera sentosa bersama tetangganya. Dan akhirnya Nobita dan Doraemon pun kembali ke masa sekarang dan hidup dengan bebas hutang. Tamat. Wow. Kalian paham gak sih kalau gua cerita kayak gini? Apa kalimat gua ini terlalu susah untuk dicerna ya? Secara keseluruhan film ini jauh lebih seru dibanding filmnya yang pertama ya. Tapi di sisi lain, jujur aja sedih-sedihannya itu kurang dapet. Malahan yang bikin seru itu ya karena ada time travelernya itu. Jadi seru aja, masa depan, masa lalu, masa sekarang saling berhubungan kan. So kesimpulannya adalah seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Artinya kalian harus percaya sama apa yang kalian punya. Tetap jalani kehidupan ini, dan sebagai lelaki sejati kita janganlah lari dari masalah. Hadapi dan terus berjuang demi kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Ngomong apa sih? Ya udahlah, thanks for watching and bye.